Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok A1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas Case Based Learning atau CBL mengenai sistem integumen. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok anggota A1. Baik, di sini merupakan anggota kelompok A1. Yang pertama yaitu Devalina Zahra Jaswa dengan NIM akhir 001. Yang kedua ada Nur Kaimatunisa dengan NIM akhir 005. Yang ketiga, saya sendiri Nimade Kiki Pratnya Maharani dengan NIM akhir 010. Yang keempat ada Niputumia Damayanti dengan NIM akhir 017. Dan yang terakhir ada Ninyoman Anggriani Astiti dengan NIM akhir 035. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci terkait kasus, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistem integumen. Sistem integumen ini merupakan sistem yang terdiri dari kulit dan struktur tambahan seperti kelenjar keringat, kelenjar sebasea, serta pembuluh darah dan tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Sistem ini memiliki peran yang sangat penting, di antaranya sebagai proteksi yaitu melindungi tubuh dari kehilangan cairan serta dari gangguan fisik, kimia, dan agen penyakit. Selain itu, sistem integumen ini juga berfungsi dalam regulasi fisiologis, seperti mengontrol suhu tubuh dan tekanan darah melalui pembuluh darah dan kelenjar keringat. Tidak kalah penting, sistem ini juga berperan sebagai reseptor sensorik yang memungkinkan tubuh mendeteksi berbagai rangsangan dari lingkungan seperti tekanan, nyeri, dan perubahan suhu. Anjing yang kami gunakan dalam kasus ini bernama Kiku. Hewan ini merupakan spesies anjing dengan ras anjing Bali. Kiku ini berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 2,5 tahun. Secara fisik, anjing ini memiliki bulu berwarna coklat muda dengan bagian kaki berwarna putih. Untuk status kepemilikan, anjing ini tidak diketahui atau termasuk dalam kategori anjing liar. Anjing yang kami gunakan dalam kasus ini bernama Kiku. Hewan ini merupakan spesies anjing dengan ras anjing Bali. Kiku ini berjenis kelamin betina dengan umur sekitar 2,5 tahun. Secara fisik, anjing ini memiliki bulu berwarna coklat muda dengan bagian kaki berwarna putih. Untuk status kepemilikan, anjing ini Berdasarkan anamnesa, anjing mengalami gangguan pada kulit dan rambut sejak beberapa waktu terakhir. Hewan ini terlihat sering menggaruk, menjilat, dan menggigit area tubuhnya yang menunjukkan adanya pruritus atau rasa gatal. Lesi terutama ditemukan pada bagian kaki dan abdomen. Selain itu, terdapat beberapa perubahan pada kulit, yaitu purpura, ulcer, likenifikasi atau penebalan kulit, serta alopecia atau kerontokan rambut. Kondisi ini cenderung semakin memburuk seiring waktu, kemungkinan akibat garukan yang terus-menerus. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pola penyebaran lesi pada kasus yang kami temukan ini. Jadi pada anjing kasus yang kami temukan, ada beberapa pola lesi yang kami temukan, yaitu adanya terjadi alopecia, terjadinya purpura, ulcerasi, dan juga lichenifikasi. Yang dimana yang termasuk dalam lesi primer itu adalah purpura, dan yang termasuk dalam lesi sekunder itu adalah alopecia, ulcerasi, dan juga lichenifikasi. Baik, yang selanjutnya adalah patologi anatomi. Patologi anatomi yang kami temukan pada kasus ini yakni yang pertama ada purpura atau pendarahan di dalam jaringan kulit atau selaput lendir yang terlihat sebagai bintik atau bercak kemerahan dengan ukuran biasanya 4-10 mm. Kemudian yang kedua ada ulcer. Ulcer ini merupakan kerusakan kulit yang cukup dalam di mana seluruh lapisan epidermis telah hilang dan mencapai ke dalam lapisan dermis, atau bentuknya akan seperti erosi yang jauh lebih parah. Kemudian yang ketiga ada lichenifikasi, di mana lichenifikasi merupakan penebalan atau pengerasan kulit yang ditandai dengan adanya garis atau lipatan yang cukup jelas di kulit superficial. Kemudian yang keempat ada alopecia. Alopecia ini merupakan kerontokan rambut akibat radang di folikel rambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian pengambilan sampel deep skin scraping pada penyakit Demodex. Yang pertama, anjing diposisikan dengan nyaman dan dilakukan penahanan atau restraint yang cukup agar hewan tidak bergerak selama prosedur, karena tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kedua, dipilih area kulit yang mengalami kelainan, terutama daerah dengan kebotakan atau alopecia, kemerahan,
komedo, papula atau penebalan kulit yang dicurigai sebagai lokasi investasi tungau folikel. Yang ketiga, rambut pada area tersebut dipotong atau dicukur bila terlalu lebar agar permukaan kulit terlihat jelas dan memudahkan pengerokan. Yang keempat, kulit pada area lesi dapat dipijat atau ditekan terlebih dahulu untuk mendorong tungau dari dalam folikel rambut ke permukaan kulit. Yang kelima, permukaan kulit ditetesi 1 hingga 2 tetes minyak mineral untuk membantu melekatkan serpihan kulit dan parasit pada alat pengerok. Yang keenam, kulit dijepit atau ditekan di antara ibu jari dan telunjuk untuk menonjolkan isi folikel rambut. Ketujuh, kulit kemudian dikerok menggunakan skalpel tumpul dengan sudut sekitar 45 derajat dan dilakukan searah pertumbuhan rambut. Kedelapan, pengerokan dilakukan cukup dalam hingga terlihat pendarahan titik kecil sebagai tanda bahwa lapisan kulit yang lebih dalam telah tercapai. Yang kesembilan, material hasil kerokan dikumpulkan pada kaca objek yang telah diberikan minyak mineral, kemudian diratakan dan ditutup dengan kaca penutup. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu preparat diperiksa di bawah mikroskop pada perbesaran rendah hingga sedang untuk mengidentifikasi tungau, telur, larva, atau bagian parasit lainnya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah histopatologi. Gambaran histopatologi yang pertama yang ada di sebelah kiri itu merupakan gambar histopatologi anjing yang menderita demodekosis dengan perbesaran 10 kali. Nah, di mana gambar yang diberikan kotak kuning itu menunjukkan keberadaan dari tungau demodex di dalam folikel. Kemudian tuh gambar yang kedua yang ada di sebelah kanan ini merupakan gambar dengan pewarnaan HE juga dengan perbesaran 31 kali. Nah, ini menunjukkan adanya folikulitis atau peradangan pada folikel rambut. Nah, ini ketika folikel tersebut nantinya ruptur atau pecah, isinya tumpah ke jaringan sekitarnya, itu akan disebut furonkulitis. Nah, kemudian untuk gambar yang diberikan kotak berwarna kuning, itu menunjukkan area folikel rambut yang membesar dan dipenuhi dengan demodex. Nah, bagian yang terlihat berstruktur mungkin memanjang atau titik-titik hitam di tengahnya, nah itu merupakan tungau demodexnya. Kemudian di sela-sela tungaunya terdapat neutrofil yang berdegenerasi lalu menjadi nanah. Kemudian untuk kotak merah ini menunjukkan ke area di mana folikel rambutnya telah pecah atau ruptur. Nah, isinya termasuk tungau atau debris sel itu telah tumpah keluar dari saluran folikel. Nah, area yang berantakan ini itu akan menyatu dengan jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya terdapat kotak hijau. Ini merupakan area yang terlihat cukup padat dengan titik-titik kecil berwarna ungu. Nah, ini merupakan kumpulan sel neutrofil di mana mereka mencoba untuk menyerang tungaunya dan sisa-sisa folikel yang sudah pecah tadi atau sudah ruptur. Kemudian yang terakhir itu ada tanda panah. Ini menunjukkan hiperkeratinisasi yang terlihat lebih tebal warnanya atau lebih merah muda terang yang berlapis-lapis di tepian folikel. Nah, ini merupakan penumpukan protein keratin yang menyumbat dan memperparah dari pelebaran folikel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya merupakan hasil sitologi dari deep skin scraping, di mana saat seekor anjing menderita demodekosis, maka saat dicek di bawah mikroskop akan terlihat tungau demodex seperti gambar yang sudah tercantum. Adapun diagnosa morfologi dari anjing kasus kami yaitu pada organ kulit terutama bagian folikel rambut yaitu folikulitis furunculosa. Lalu untuk modifier yaitu adanya ulcer, purpura, likanifikasi dan alopecia. Untuk durasi yaitu kronis yaitu sudah lama dan untuk distribusi yaitu difusa yaitu lesi menyebar pada seluruh bagian kulit. Untuk keparahan yaitu berat dan lokasi yaitu bilateral, sehingga diagnosa morfologi dari kasus ini yaitu folikulitis furunculosa kronis difusa berat
bilateral dengan ulcer, purpura, alopecia, dan lichenifikasi. Untuk diagnosa etiologi berdasarkan hasil kerokan kulit disebabkan oleh tungau demodex, sehingga untuk diagnosa penyakit yaitu anjing mengalami demodikosis. Nah, baik, selanjutnya itu terkait dengan patogenesis dari kasus ini, yang dimana awalnya tungau demodex ini secara normal hidup pada folikel rambut, yang sehingga mengalami proliferasi yang secara berlebihan. Nah, hal tersebut biasanya itu terjadi saat imun anjing ini menurun, sehingga kontrol terhadap tungau tersebut itu bisa terganggu. Nah, selanjutnya, tungau tersebut kemudian berkembang biak pada folikel rambut dan juga kelenjar sebasea yang dapat menyebabkan terjadinya iritasi dan juga kerusakan struktur rambut yang mengakibatkan rambut tersebut mudah menjadi patah dan juga mudah rontok sehingga terbentuknya alopecia atau kebotakan. Nah, dari kerusakan folikel tersebut memicu nih terjadinya respon inflamasi. Area kulit itu menjadi meradang dan juga dinding pembuluh darahnya itu mengalami kerusakan. Dari kerusakan tersebut bisa terjadi kebocoran darah dari kapiler ke jaringan kulit yang akan menimbulkan terjadinya atau terbentuknya bercak merah yang dikenal sebagai purpura tersebut. Nah, selanjutnya, karena kulit itu mengalami iritasi dan rasa gatal, anjing tersebut itu akan memberikan respon seperti menggaruk secara berlebihan, menjilat, serta menggigit pada area luka tersebut. Sehingga jika dibiarkan semakin lama, hal tersebut akan menyebabkan terbentuknya luka atau ulcer. Nah, jika kondisi ini terjadi semakin lama dan juga semakin dalam keadaan parah, kulit itu akan menebal dan menghitam akibat proses iritasi yang terus-menerus, sehingga terbentuknya yang namanya lichenifikasi. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil pada kasus ini yaitu seekor anjing liar mengalami berbagai kelainan kulit dengan gambaran patologi anatomi berupa alopecia, purpura, ulcer, dan lichenifikasi. Analisis patogenesis menunjukkan adanya investasi tungau demodex yang dipicu oleh penurunan sistem imun, sehingga terjadi proliferasi tungau di dalam folikel rambut. Kondisi ini menyebabkan peradangan folikel atau folikulitis yang berkembang menjadi furunkulosis akibat ruptur folikel rambut, disertai kerusakan jaringan kulit yang lebih dalam. Proses inflamasi yang berlangsung kronis ditambah trauma akibat garukan dan infeksi sekunder. Ini memperparah lesi hingga terbentuk ulkus dan lichenifikasi. Dengan demikian, berdasarkan distribusi, durasi, dan tingkat keparahan lesi, kasus ini didiagnosis secara morfologi sebagai folikulitis furunkulosa kronis difusa berat bilateral yang berkaitan dengan etiologi investasi demodex sehingga mengarah pada diagnosis penyakit yaitu demodekosis. Demikian video presentasi dari kelompok A1 mengenai case-based learning system integumen. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun isi materi yang kami presentasikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.